Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Baiklah, pada siang hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama karena kita akan mengadakan konseling terkait MOP vasektomi yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita yaitu Mbak Tantri Lastriani. Semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Tantri bisa membawakan manfaat untuk kita semua. Maka dari itu silahkan diperhatikan dengan baik. Kepada Mbak Tantri Lastriani, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai apa itu MOP vasektomi. Nah, untuk Mbak moderator boleh di share screen materinya. Oke, lanjut ya, kita bahas selanjutnya. Nah, apa sih MOP itu? Nah, MOP itu yaitu metode operasi pria yang dilakukan oleh tenaga ahli dengan membuat sayatan kecil pada vas deferens atau memotong saluran vas deferens atau vasektomi, sedangkan testis atau buah zakar tetap di posisi. Oke. Nah, pengertian dari vasektomi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang paling efektif pada pria dengan tingkat keberhasilan mencapai 99%. Artinya, kurang dari 1 di antara 100 orang wanita yang hamil setelah 1 tahun pria menjalani prosedur vasektomi. Vasektomi dilakukan dengan cara memotong vas deferens, yakni saluran berbentuk tabung kecil di dalam skrotum yang mengantarkan sperma agar bisa keluar melalui penis. Biasanya dokter meminta untuk menjalani tes lanjutan sekitar 8-16 minggu setelah vasektomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada sperma yang tersisa di dalam penis. Meskipun begitu, pasien masih bisa membuat pasangan hamil hingga jumlah sperma benar-benar nol. Itu sebabnya setelah prosedur vasektomi pada pria selesai, pasien disarankan tetap menggunakan metode kontrasepsi lain setidaknya sampai 3 bulan. Oke, next Mbak. Kemudian bagaimana sih cara pasangnya? Nah, cara pasangnya dilakukan oleh dokter ahli yang sudah profesional. Nah, dan tempat pelayanannya yaitu di rumah sakit, puskesmas, klinik dan lainnya. Nah, berikut adalah langkah-langkah melakukan vasektomi yang dilakukan untuk mencegah kehamilan pada pasangan. Yang pertama, persiapan sebelum prosedur operasi. Nah, sebelum Anda menjalani prosedur vasektomi, dokter akan memastikan sekali lagi apakah prosedur ini adalah metode kontrasepsi yang tepat untuk kondisi kesehatan. Nah, dokter juga akan mengajak pasien berdiskusi seputar pemahaman pasien tentang vasektomi. Pasien juga diharapkan sudah memiliki keputusan yang matang jika ingin memilih metode kontrasepsi yang satu ini. Selain itu, pastikan pasien melakukan prosedur vasektomi dengan dokter yang tepat. Selanjutnya yaitu saat prosedur operasi berlangsung. Setelah memastikan bahwa pasien telah yakin dengan pilihan menjalani vasektomi, nah pasien baru bisa menjalani prosedur tersebut. Vasektomi adalah sebuah prosedur operasi yang berlangsung sekitar 10-30 menit. Oke. Langkah-langkah yang dilakukan dokter selama operasi vasektomi berlangsung yaitu pertama-tama dokter akan memberikan anestesi lokal dengan membius area yang akan dioperasi. Nah, setelah pasien tidak bisa merasakan apa-apa di area tersebut, dokter akan memotong sedikit skrotum bagian atas menggunakan pisau bedah. Kemudian dokter mencari vas deferens lalu menarik sebagian vas deferens melalui sayatan agar keluar dari skrotum untuk dipotong. Setelah memotong ujung vas deferens, saluran tersebut
kemudian ditutup dengan cara diikat, dikaterisasi atau dipanaskan, atau ditutup dengan alat medis. Nah, jika sudah, dokter mengembalikan saluran tersebut kembali ke dalam skrotum. Sayatan pada skrotum selanjutnya ditutup dan dijahit kembali oleh dokter. Meski timbul luka, pasien tidak perlu khawatir karena sayatan bekas operasi dapat segera pulih seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga yaitu setelah prosedur operasi telah selesai. Nah, tidak berhenti sampai di situ, pasien akan merasakan beberapa kondisi medis pasca operasi. Nah, biasanya pasien akan mengalami pembengkakan atau rasa sakit setelah menjalani vasektomi. Namun, kondisi tersebut sebenarnya tidak bertahan lama. Artinya, bengkak dan rasa sakit itu akan segera hilang seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun begitu, pasien perlu memberitahu dokter jika mengalami gejala seperti ada darah yang mengalir di area operasi, suhu tubuh meningkat hingga lebih dari 38 derajat Celcius, kemerahan pada bagian tubuh tertentu, dan rasa sakit pada bekas sayatan. Oke, selanjutnya Mbak. Apa aja sih keuntungan dari MOP ini? Nah, ada banyak sekali keuntungan dari penggunaan kontrasepsi MOP ini, yaitu yang pertama, tidak ada kasus kematian atau mortalitas setelah pemakaian kontrasepsi MOP. Selanjutnya yang kedua yaitu kecil sekali kemungkinan terjadi komplikasi lain atau morbiditas setelah pemakaian kontrasepsi MOP. Selanjutnya yang ketiga, pasien yang telah melakukan MOP tidak perlu dirawat di rumah sakit. Selanjutnya yang keempat, tidak mengganggu saat berhubungan seksual. Yang kelima, sifatnya permanen dan tidak ada resiko kesehatan yang mengganggu. Oke, selanjutnya Mbak. Kerugian, apa aja sih kerugiannya dari penggunaan kontrasepsi MOP vasektomi ini? Nah, setiap ada keuntungan pastinya ada kerugiannya kan. Nah, apa aja sih kerugiannya? Nah, yang pertama dilakukan harus dengan tindakan pembedahan. Yang kedua, harus memakai kontrasepsi lain seperti kondom selama beberapa hari sampai sel mani berubah menjadi negatif. Kemudian yang ketiga, sudah disebutkan sebelumnya bahwa kontrasepsi ini bersifat permanen, yang artinya kontrasepsi ini tidak disarankan pada orang yang ingin menambah anak kembali. Selanjutnya, jenis kontrasepsi MOP ini bisa digunakan untuk siapa aja sih? Terus ada nggak sih orang-orang tertentu gitu yang nggak bisa menggunakan alat kontrasepsi ini? Untuk kontrasepsi MOP sendiri bisa digunakan bagi semua pria yang memang berniat tidak ingin menambah anak lagi. Kemudian ada nggak sih orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan memakai kontrasepsi ini, yaitu adalah pria yang memang memiliki peradangan kulit atau ada jamur di daerah alat kelaminnya, memiliki peradangan di daerah alat kelaminnya, mempunyai penyakit kencing manis, dan memang tidak berencana punya anak di kemudian hari. Oke, selanjutnya. Ada nggak sih efek samping dari pemakaian MOP ini? Tentu saja dalam setiap alat kontrasepsi pasti ada efek sampingnya. Nah, seperti yang pertama, ada timbul rasa nyeri setelah pemakaian kontrasepsi MOP, timbul abses pada bekas luka, terjadinya pembengkakan pada kantung biji zakar karena pendarahan atau hematoma. Nah, rasa sakit yang amat sangat, hal ini bisa dialami 1-2% orang yang menjalani vasektomi. Muncul gangguan testis, yakni berupa penumpukan cairan pada testis yang menimbulkan rasa sakit setelah ejakulasi, peradangan yang disebabkan oleh sperma yang bocor atau bisa disebut granuloma. Kehamilan yang biasanya terjadi bila vasektomi gagal. Kista yang terbentuk di dalam tabung kecil pada bagian atas testis yang seharusnya bertugas untuk mengumpulkan dan mengirimkan sperma. Selanjutnya,
Nah, catatannya untuk melakukan metode kontrasepsi MOP vasektomi ini, jadi tubektomi atau metode operasi wanita maupun vasektomi metode operasi pria dalam pelaksanaannya harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak. Jadi pasangan keduanya sudah setuju bahwa mereka akan menggunakan metode kontrasepsi tersebut. Keduanya harus menandatangani surat persetujuan untuk tindakan kontrasepsi. Mantap. Oke, sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Rian ya yang telah memaparkan dengan sangat jelas dan akurat terkait MOP vasektomi, benar ya Mbak? Ya, betul. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.